Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novira Rahmagita, NIM 1814020107. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat ilmu badiak dan ruang lingkup pembahasannya. A. Pengertian ilmu badiak. Badiak menurut pengertian leksikal adalah suatu ciptaan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Sedangkan secara terminologi adalah ilmu yu'rafu bihi wujuhi tahsinil kalam ba'da riayatil mutabaqati wa wuduhil dilalah, yaitu ilmu yang mengetahui cara-cara membentuk kalam yang baik sesudah memelihara tujuan yang lain atau mutabaqah dan wuduhul dilalah. Kemudian cara membentuk kalam yang baik itu ada dua macam, yaitu dengan memperhatikan lafaz dan maknanya. Secara bahasa, badi' ialah asing atau aneh atau indah sekali. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, ilmu badi' ialah ilmu yang dengannya dapat diketahui metode dan cara-cara untuk menghiasi kalimat dan memperindahnya, sesudah menjaga atau memelihara mutabaqah atau kesesuaian ungkapan dengan tuntutan keadaannya dan kejelasan dilalahnya. Ilmu badi' merupakan salah satu kajian dari ilmu balaghah yang menitik beratkan pembahasannya dalam segi-segi keindahan kata, baik secara lafaz maupun makna. Dalam ilmu badi', rasa keindahan berbahasa itulah yang dibahas mendalam. Keindahan yang dimaksud adalah keindahan lafaz ataupun keindahan maknanya. Yang B. Ruang lingkup ilmu badi' dan pembahasannya. Ilmu badi' adalah ilmu untuk mengetahui cara-cara memperbagus kalam yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Objek kajian ilmu ini adalah upaya memperindah bahasa baik pada tataran lafaz maupun makna. Pada tataran lafaz disebut muhasinat lafziyah dan pada tataran makna dinamakan dengan mahasinat maknawiyah. Yang pertama, al-muhasinat al-maknawiyah. Apa saja yang termasuk ke dalam al-muhasanat al-maknawiyah? Yang pertama yaitu tauriyah. Tauriyah yaitu mengucapkan lafaz kedua maknanya dekat dan jauh, padahal makna yang dimaksudkan adalah makna jauh. Yang mana contohnya was-samaa'a bainanaha bi'aidin, dan langit kami dirikan ke tangan atau kekuasaan. Makna dari sini, makna dekat dari kata yadun adalah tangan, sedangkan makna jauhnya ialah kekuasaan. Arti dari lafaz yadun yang dikehendaki dalam kalimat tersebut adalah kekuasaan. Yang kedua adalah tibak. Tibak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tibak ijabi atau positif. Disebut tibak ijabi apabila di antara kedua kata yang berlawanan tidak mempunyai perbedaan dalam hal ijab. Contohnya, wa tahsabuhum aiqadhaw wa hum rukud. Kamu kira mereka bangun padahal mereka tidur. Maknanya, karena pada kalimat tersebut terdapat kata yang berlawanan secara positif atau bangun dan tidur. Tibak yang kedua yaitu tibak salabi atau negatif, yaitu tibak yang kedua kata yang berlawanan itu berbeda positif dan negatifnya, atau yang satu samar dan lainnya nahi. Contohnya, fala takhshawun nasa wakhshawun. Artinya, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Yang ketiga yang termasuk ke dalam al-muhasinat al-maknawiyah yaitu muqabalah. Muqabalah yaitu mendatangkan dua makna atau lebih yang sepadan lalu didatangkan bandingannya dengan tertib. Contohnya, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya, maka barang siapa Allah memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Dan apapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup serta mendustakan yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Selanjutnya yang termasuk ke dalam al-muhasinat
maknawiyah yaitu taukidul mad bisyibhi zammi, yaitu menguatkan atau mentaukidkan pujian dengan kalimat atau kalam yang menyerupai celaan atau syibhu dzam. Contohnya, wala aibun fihim ghairu anna suyufahum bihinna kululum min kira'il kitab. Artinya, pada mereka itu tidak ada kekecewaan atau keaiban, kecuali pedang-pedangnya yang rompak dan sebab bekas saling bunuh dengan musuh. Maksudnya, pedang yang rompak itu sebagai bukti ketercelaan atau keaiban. Akan tetapi, karena kerompakannya itu bekas membunuh musuh, dengan demikian menjadi suatu pujian. Selanjutnya yang kelima yang termasuk ke dalam al-muhasinat al-ma'nawi, yaitu taukidul dzam bisyibhi al-mad, yaitu menguatkan atau mentaukidkan celaan dengan kalam yang menyerupai pujian atau syibhul mad. Badi' ini juga dinamakan dengan badi' aks atau kebalikan. Contohnya, fulanun fasikun illa annahu jahilun. Artinya, fulan adalah orang fasik, hanya saja orang yang bodoh. Selanjutnya yang keenam yaitu istighdam. Istighdam ini termasuk ke dalam al-muhasinat maknawi. Istighdam adalah menyebutkan suatu lafaz yang mempunyai dua makna, sedangkan yang dikehendaki adalah salah satunya. Seperti dalam syair yang disebutkan, yaitu artinya, lalu hujan itu menyiram al-qada dan para penghuninya, sekalipun mereka menyalakannya di antara dada dan tulang rusukku. Pada syair tersebut terdapat kata al-qada. Kata ini mempunyai dua makna yang berarti nama kampung dan nama kayu bakar yang sering dipergunakan untuk memasak. Yang terakhir yang termasuk ke dalam al-muhasinat maknawi yaitu tafrik. Badi' tafrik adalah memisahkan dua perkara dari satu macam, seperti dalam ayat Quran Surah Fatir ayat 12 yang artinya, dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Ruang lingkup pembahasan ilmu badi' yang kedua yaitu setelah al-muhasinat al-maknawi ada al-muhasinat lafziyah. Al-muhasinat lafziyah adalah gaya bahasa yang menjadikan kata-kata lebih indah dan enak untuk didengar dari segi lafaz atau artikulasi bunyinya. Yang termasuk ke dalam al-muhasinat lafziyah, yang pertama badi' al-jinas at-tam. Badi' jinas secara harfiah merupakan masdar dari janasa, artinya sama jenisnya. Menurut ulama ilmu balaghah, jinas adalah keserupaan dua lafaz dalam pengucapannya. Contohnya terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 55 yang artinya, dan pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam di dalam kubur melainkan sesaat saja. Pada ayat di atas terdapat kata sa'ah. Kata tersebut disebut dua kali. Kata pertama bermakna hari kiamat dan kata kedua bermakna saat atau waktu yang sedikit. Pengungkapan suatu yang kata yang mempunyai dua makna karena pada tempat yang berbeda dinamakan jinas. Abdul Qudus berpendapat bahwa iktibas adalah mengutip ayat Al-Quran atau hadis dalam karya seseorang, baik penyair atau penulis, tanpa menyebutkan bahwa yang dikutip itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Contohnya, inna akramakum indallaha atqalakum. Dalam ayat tertulis akramakum dan atqalakum. Dalam iktibas boleh berubah sedikit menjadi akramana dan atqalana, dengan syarat tidak boleh menyebutkan kama qala Allah Ta'ala, sebab Allah tidak mengatakan demikian. Tapi kalau menyebutkannya maka harus menyebutkan persis seperti ayat. Tapi kalau tidak menyebutkannya maka boleh dirubah sedikit. Dan yang terakhir, inilah yang disebut dengan iktibas. Dan yang terakhir yang termasuk ke dalam al-muhasinat lafziyah yaitu saja. Saja adalah persesuaian dua fasilah dari kalam natsar atau prosa pada satu huruf yang terakhir. Fasilah yang merupakan kalimat terakhir dalam kalam natsar itu seperti qafiyah dalam syair, dari segi masing-masing harus satu huruf terakhirnya. Saja itu khusus dalam
makna tsar, baik berupa Al-Quran atau lainnya. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Nuh ayat 13 dan sampai 14, yang artinya, mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah, dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan atau kejadian. Fasilah yang pertama yaitu lafaz waqara mengikuti wazan fa'ala, sedangkan fasilah yang kedua yaitu lafaz atwara mengikuti wazan af'ala, di mana keduanya berbeda dengan wazannya karena huruf kedua dari lafaz waqara itu berharokat, sementara huruf kedua dari lafaz atwara itu sukun. Sekian penjelasan dari saya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.